Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami akan mempresentasikan Final Project Statistical Machine Learning dengan judul Analisis Perbandingan Tingkat Performa Model Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, SVM, Naive Bayes, dan Gradient Boosting untuk klasifikasi cyberbullying pada media sosial. Untuk anggota kelompoknya, ada Raffi Aditya dengan NRP akhir 129 dan saya Ansar Fahad dengan NRP akhir 139. Kemajuan besar teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi. Dengan lebih dari 5,35 miliar pengguna internet di seluruh dunia pada Januari 2024, menunjukkan ketergantungan yang semakin meningkat terhadap internet dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun media sosial memberikan manfaat konektivitas dan akses informasi, fenomena cyberbullying di platform-platform media sosial menjadi masalah serius yang dapat menyebabkan stres, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya pada korban. Penelitian terbaru dapat menggunakan teknik analisis sentimen dan machine learning bertujuan untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan kasus cyberbullying dalam teks di media sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam menangani masalah cyberbullying dan menciptakan lingkungan online yang lebih aman. Untuk penelitian, kami menggunakan data dari Kaggle dengan nama Cyberbullying Classification, dengan jumlah pengamatan sebanyak 47.692 sampel teks tentang cyberbullying di sosial media. Untuk variabel penelitiannya ada dua, yaitu tweet TXT, yang merupakan cuitan yang diambil dari Twitter yang terduga merupakan bullying, dan cyberbullying type yang merupakan tipe cyberbullying yang dibedakan menjadi 5 klasifikasi, yaitu not cyberbullying, religion, age, gender, ethnicity, and other cyberbullying. Untuk struktur datanya adalah sebagai berikut. Next. Selanjutnya dilakukan pre-processing data. Yang pertama, kami melakukan pengecekan tipe data yang hasilnya adalah kedua tipe data adalah objek. Lalu dilakukan check missing value dan setelah dicek tidak terlihat tidak terdapat missing value sehingga tidak perlu dilakukan adanya dropping atau imputation. Selanjutnya adalah pengecekan data terduplikasi. Terdapat 36 data terduplikasi yang selanjutnya di-drop sehingga tidak ada lagi data terduplikasi dan data sudah bersih. Selanjutnya dilakukan exploratory data analysis. Kami melakukan visualisasi bar chart untuk mengetahui jumlah cyberbullying per tipe cyberbullying. Dari hasil visualisasi bar chart, yang tipe cyberbullying terbanyak adalah tipe cyberbullying yang menjurus ke agama dengan total 7.997 tweet. Lalu untuk tipe cyberbullying tersedikit ada untuk tipe cyberbullying lainnya, yaitu tipe selain 4 tipe yang tersedia. Dari total 47.692 tweet, terdapat 7.937 tweet yang bukan merupakan tweet yang menjurus ke cyberbullying. Lalu dilakukan visualisasi workout. Visualisasi workout dilakukan untuk mengetahui kata-kata kunci untuk setiap tipe cyberbullying. Didapatkan kata kunci untuk tipe-tipe non-cyberbullying, gender, religion, other cyberbullying, age, dan ethnicity. Untuk kata-katanya adalah sebagai berikut. Next. Selanjutnya dilakukan text preprocessing untuk melakukan preprocessing pada tweet. Berikut merupakan metodenya. Lalu selanjutnya dilakukan splitting data, yaitu 80-20. 80 untuk training, 20 untuk testing. Selanjutnya dilakukan pendefinition label kelas dan vektorisasi dengan TF-IDF. Untuk analisis klasifikasi, yang pertama adalah menggunakan logistic regression atau metode analisis yang menggunakan variabel independen kuantitatif untuk memprediksi probabilitas terjadinya suatu kejadian yang variabelnya bersifat binar. Pertama, kami melakukan hyperparameter tuning atau menemukan kombinasi parameter yang paling optimal dengan kriteria solver yaitu leap linear, penalty sama dengan L2, maximum iteration sama dengan 200, dan cost sama dengan 1. Berikut merupakan conclusion matrixnya, dan dapat disimpulkan bahwa kategori activity memiliki tingkat akurasi tertinggi, diikuti age dan religion. Lalu dilakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi model, didapat nilai metrik sebagai berikut. Secara keseluruhan, nilai metrik evaluasi yang ditampilkan menunjukkan bahwa model logistic regression yang digunakan memiliki kinerja yang cukup baik dengan akurasi, precision, recall, dan F1 score yang sama-sama tinggi. Selanjutnya adalah metode decision tree, yang dalam penyajiannya, decision tree terdiri dari simpul yang menjelaskan keputusan atau kejadian, serta cabang yang menjelaskan peluang hasil keputusan. Kami menentukan kombinasi parameter yang paling optimal, yaitu minimal sampel space sama dengan 2, minimal sampel sama dengan 1, maksimum depth yaitu tidak ada, dan kriterian sama dengan Gini.
Berikut merupakan visualisasi decision tree, di mana Node akan memisahkan data berdasarkan fitur school dan subtree kiri dan subtree kanan yang mengklasifikasikan berdasarkan data-data berikut. Next. Berikut merupakan hasil visualisasi confusion matrix dan evaluasi model. Berdasarkan confusion matrix, dapat disimpulkan bahwa kategori ethnicity memiliki tingkat akurasi tertinggi, diikuti age dan religion. Dan untuk nilai evaluasi model, nilai metrik evaluasi tidak tampilkan menunjukkan bahwa metode model decision tree memiliki kinerja yang cukup baik, dengan angka akurasi, presisi, recall, dan advance score yang sama-sama di angka 0,78. Namun nilai tersebut lebih rendah daripada model logistic regression yang sebelumnya. Kemudian ada random forest. Random forest adalah algoritma assembly learning yang terdiri dari kumpulan hutan atau pohon, keputusan yang dilatih secara acak dan independen, kemudian digabungkan untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas prediksi. Next. Kemudian didapatkan base parameter dengan n estimator 100, min sample split 10, min sample lift 2, max depth tidak ada, dan criterion Gini. Untuk confusion matrixnya, kategori ethnicity memiliki tingkat akurasi tertinggi, diikuti age dan religion. Next. Kemudian dapatkan evaluasi model. Secara keseluruhan, nilai-nilai metrik evaluasi yang ditampilkan menunjukkan bahwa model random forest yang digunakan memiliki kinerja yang sangat baik, dengan akurasi, precision, recall, dan advance score yang sama-sama tinggi. Apabila dibandingkan dengan model logistic regression dan decision tree, akurasi dari random forest lebih tinggi, yaitu sebesar 0,812. Next. Kemudian ada support vector machine atau SVM, adalah metode machine learning yang digunakan untuk klasifikasi. SVM bekerja dengan menemukan hyperplane optimal yang memisahkan kelas-kelas dalam data dengan margin maksimum. SVM menggunakan fungsi kernel seperti linear, polinomial, atau RBF. Didapatkan base parameter dengan kernel linear, gamma 1, dan cos 1. Untuk confusion matrixnya, kategori ethnicity memiliki tingkat akurasi tertinggi diikuti age dan religion. Dapatkan evaluasi model, secara keseluruhan nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa model SVM yang digunakan memiliki kinerja yang sangat baik, dengan akurasi, precision, recall, dan advance score yang sama-sama tinggi. Apabila dibandingkan dengan model lainnya, metrik evaluasi dari SVM lebih tinggi daripada model-model lainnya. Next. Kemudian ada naive bias. Naive bias adalah metode klasifikasi berbasis teorema bias dengan asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen terhadap fitur lainnya dalam konteks kelas target. Naive bias seringkali bekerja sangat baik dalam berbagai masalah klasifikasi, terutama untuk dataset dengan dimensi tinggi dan fitur discrete. Didapatkan base parameter dengan fit prior, false, dan alpha sampai dengan 0,4. Kemudian juga didapat confusion matrix dengan kategori age, memiliki tingkat akurasi tertinggi diikuti religion dan ethnicity. Kemudian didapatkan evaluasi model dan kurva erosi. Secara keseluruhan nilai-nilai metrik evaluasi yang ditampilkan menunjukkan bahwa modelnya F-bias yang digunakan memiliki kinerja yang cukup baik dengan akurasi, precision, recall, dan advance score yang sama-sama tinggi. Skor erosi dan AUC dengan AUC sebesar 0,988 dan ROC sebesar 0,99 dengan kurvanya mendekat ke kiri, bahwa model memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membedakan kelas positif dan negatif. Apabila dibandingkan dengan model lainnya, nilai metrik akurasi, presisi, recall, dan advance score dari metode naive bias lebih rendah. Next, yang terakhir ada gradient boosting. Gradient boosting adalah metode ensemble learning yang membangun model prediktif kuat melalui penggabungan sejumlah model prediktif lemah. Metode ini bekerja dengan menambahkan model baru yang memperbaiki kesalahan prediksi dari model sebelumnya, di mana setiap model baru menyesuaikan dengan gradient dari fungsi loss yang dihitung pada model sebelumnya. Next, didapatkan base parameter dengan subsample 0,8, n estimator 100, min sample split 2, min sample lift 1, max depth 4, dan learning rate 0,1. Didapatkan juga confusion matrix dengan kategori ethnicity memiliki tingkat akurasi tertinggi, diikuti age dan religion. Didapatkan juga evaluasi model dan kurva erosi. Secara keseluruhan nilai-nilai metrik evaluasi yang ditampilkan menunjukkan bahwa model gradient boosting yang digunakan memiliki kinerja yang sangat baik dengan akurasi, precision, recall, dan advance score yang sama-sama tinggi. Skor erosi dan AUC
dengan AUC sebesar 0,992 dan ROC sebesar 0,999 dengan kurva ROC mendekat ke kiri, menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membedakan kelas positif dan negatif. Kemudian didapatkan model terbaik dari perbandingan dari metrik evaluasi masing-masing model klasifikasi. Berdasarkan tabel di atas, model SVM dengan kernel linear, gamma 1, dan cos 1 menunjukkan kinerja terbaik dengan nilai akurasi, presisi, recall, dan advance score yang paling tinggi. Model ini mampu memberikan prediksi yang sangat akurat dan seimbang, menjadikannya pilihan terbaik di antara semua model klasifikasi yang diuji. Kemudian dari pemaparan sebelumnya didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tipe cyberbullying terbanyak adalah yang menjurus pada agama. Tipe cyberbullying paling sedikit adalah tipe lainnya yang tidak termasuk dalam kategori agama, umur, etnis, dan gender. Kata-kata yang paling sering muncul di not cyberbullying, gender, religion, other cyberbullying, age, dan ethnicity dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian yang terakhir ada model klasifikasi machine learning yang terbaik adalah SVM dengan kernel linear, gamma sebesar 1, dan C sebesar 1. Tingkat akurasi sebesar 0,814, presisi sebesar 0,82, recall sebesar 0,81, dan advance score sebesar 0,82. Maka model ini mampu memberikan prediksi yang sangat akurat dan seimbang. Kemudian didapatkan pula saran untuk rekomendasi dari penanganan bullying dengan melaksanakan kampanye kesadaran publik yang mendidik masyarakat tentang bahaya dan cara menghadapi cyberbullying. Yang kedua, mengembangkan dan memperkuat kebijakan anti cyberbullying di institusi pendidikan, tempat kerja, dan media sosial. Kemudian, menerapkan hukum yang lebih tegas dengan sanksi yang jelas, dan menyediakan akses mudah ke layanan konseling dan dukungan psikologis untuk korban. Untuk saran penelitian selanjutnya yaitu dengan eksplorasi metode klasifikasi lain seperti KNN, ada BUS, XGBUS, LegGBM, dan Neural Networks yang terdiri dari CNN dan RNN. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.